Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan apa yang disampaikan ya, dari Nico Silalahi di situ begitu. Dia mengatakan IKN diminta diaudit forensik setelah Jokowi lengser. Wow. Bisa kena mereka begitu kan ya. Artinya apa? Kalau Prabowo Gibran kalah mereka begitu kan ya, Pak Jokowi tidak punya wewenang. Ya, mereka Gibran sudah terpojok di situ, sedangkan PSI kan masih partai kecil di situ begitu kan ya. Jadi kalau Ganjar lalu kemudian Anies Baswedan menang di situ begitu, maka kemudian ya jangan beri ruang bagi mereka begitu kan ya. Bisa saja dihianati dua kali kok begitu. Jadi saya melihat dengan tatanan kita bisa saja Jokowi diadili. Terkait dengan ijazah hari ini sampai hari ini masih belum ditunjukkan begitu kan ya. Bahkan persidangan semakin ricuh mereka begitu. Jadi artinya apa? Tetapi kita tetap sopan menghormati sebagai seorang ya mantan pemimpin di situ begitu kan. Kita sesuailah dengan demokrasi yang ada. Kalau demokrasinya baik, maka ya masyarakatnya juga baik di situ begitu. Tapi yang paling menarik, apakah Jokowi akan diadili setelah lengser? Apakah Jokowi akan masuk penjara? Itu yang penting, pertanyaan penting begitu kan. Saya kira dengan beberapa yang kita lakukan, kalau masyarakat itu bersatu, mengapa tidak begitu kan ya. Tapi kenyataannya ya, negara demokrasi kita kan harus tahu bagaimana ya sikap. Apakah yang melanggar dengan etik mereka? Apakah yang melanggar dengan undang-undang mereka begitu? Sesuai nggak begitu kan? Ya itulah yang dilihat ya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Pokoknya undang-undang perpu yang terbit mohon dianulir. Batalkan semuanya tidak ada yang beres. Semuanya hanya untuk diri dan konco-konconya saja ya. Segerakan saja ya, jangan tanggung ya, jangan tunggu lengser, kelamaan katanya begitu. Sekarang kita lihat dengan pemakzulan yang terjadi begitu kan ya. Sana sini masyarakat kalau tidak bersatu tidak bisa mereka. Apalagi ya pemakzulan itu harus kuat di DPR. Sekarang ini lihat saja. Saya kira tidak bisa untuk memakzulkan Pak Jokowi begitu kan, melengserkan, memecat saya tidak bisa ya, karena tidak bisa ya. Karena mereka tidak bersatunya di DPR satu sisi, yang kedua masyarakat di situ. Masyarakat sudah dipecah-pecah yang mendukung si A, si B dan si C begitu kan ya. Jangan-jangan banyak yang dukung Pak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Dengan harapan ya jabatan-jabatan sekarang ini kan tinggal gampang saja begitu kan ya. Tinggal tunjuk sana sini walaupun bukan kapasitasnya. Bahkan ya harus itu ya memilih negara kok emang ya milik Mukidi katanya. Ini wajib ya, siap-siap ya antri di gedung merah putih. Banyak yang harus diaudit buat ya senjata khusus di kandang singa. Semestinya dari kemarin saat laporan 1 tahun atau semester ya seharusnya diaudit katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya melihat dengan ya rezim-rezim hari ini. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja apakah ini menyalahi aturan ya, apakah ini menyalahi demokrasi begitu kan, apakah ini ada KKN. Tanda-tanda mereka kan sudah jelas di depan mata. Bagaimana MK begitu kan ya, yang seharusnya ya tidak ada intervensi sana sini, bahkan reputasi sebagai seorang jawatan MK sekarang bisa dipecat begitu kan. Reputasinya seperti itu begitu. Tapi kalau sudah cawe-cawe sana sini, intervensi kepada MK, kepada KPK, ya kepada KPU, kepada Bawaslu, ya gimana untuk menjadi pemimpin demokrasi yang baik, demokrasi yang maju ya, Indonesia yang emas begitu kan, tapi kelakuan pemimpin ya seperti itu begitu kan. Ini kan sangat kacau begitu. Kalau ini memang benar-benar terjadi ya. Ya masyarakat jangan tinggal diam lah begitu. Kalau ya setiap hari diam ya, sana sini diam ya, ya saya kira tidak akan menemukan ya titik temu di situ begitu. Ya bahkan ya diinjak-injak. IKN diminta diaudit forensik setelah Jokowi lengser. Pegiat media sosial Nico Silalahi meminta ya proyek yang digarap dengan utang khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur untuk diaudit forensik setelah Jokowi lengser ya dari jabatannya. Pasalnya kini ya rezim Jokowi ya terlihat sedang cuci tangan melalui Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang mengatakan investor mulai meragukan IKN setelah ada capres yang memberikan sentimen negatif terhadap pembangunan IKN ya.
Ini kan cari kambing hitam sebenarnya begitu. Padahal IKN itu Pak Jokowi sudah jualan ke sana sini begitu kan ya, sudah jualan ke Cina, sudah jualan ke Emirat Arab di situ begitu kan ya, sudah jualan berbagai, tapi tidak ada investor di situ begitu kan. Sekarang kok Bahlil di situ kok cari kambing hitam ya, menyalahkan ya capres yang mengkritik itu begitu kan. Satu-satunya yang mengkritik di situ adalah Anies Baswedan begitu kan. Saya masuk akal sih sebenarnya begitu ya. Kenapa ya harus benar-benar pro terhadap rakyat? Kita lihat saja, membutuhkan 500 triliun kalau kita alokasikan dengan daerah-daerah yang ada begitu. Bagaimana puskesmas yang selama ini masih belum ada, bagaimana sekolah-sekolah yang kemudian ambruk di situ begitu. Kenapa tidak dialokasikan kepada pendidikan begitu kan? Sedangkan kita berada di IKN ya, bangunan yang mewah, bangunan yang megah di situ ya, sebagai tempat para pejabat-pejabat yang enak, ada AC di situ begitu kan. Kok ini semakin suasananya kok semakin nyaman begitu kan, kok semakin diberikan kenyamanan mereka begitu kan. Sedangkan di kota Jakarta kok masih layak begitu kan, tidak ada gangguan, tidak ada intervensi begitu kan ya. Bahkan ya masalah terkait dengan situasi di ibu kota masih teratasi kok begitu kan. Ini kan sayang seribu sayang begitu. Masuk akal sih sebenarnya kritikan Anies Baswedan itu begitu kan ya, daripada membangun IKN. 500 triliun bayangkan ya, membangun IKN buat apa dampaknya begitu kan. Yang enak siapa begitu ya. Apalagi yang membutuhkan 30 tahun, 20 tahun baru bisa maju begitu kan ya, seperti di DKI Jakarta di situ. Bahkan ya sebelumnya Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyebab banyaknya investor mulai meragukan pembangunan IKN Kalimantan Timur karena terdapat capres uang ya, capres ya yang mengkritik ini Bahlil ini gimana begitu kan ya. Kok seolah-olah sana sini cari kambing hitam begitu. Padahal kelakuan mereka begitu ya sudah didesain seperti itu begitu, cari kambing hitam. Padahal investor itu sudah dari dulu begitu kan. Omong kosong sih si Bahlil situ sebenarnya begitu kan ya. Bahkan satu sisi dalam kesempatan itu Bahlil tidak menyebutkan nama capres yang dimaksud, namun ia menegaskan proyek pembangunan IKN mempunyai landasan hukum yang kuat berupa undang-undang ya. Ketika berundang-undang ya silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya bukan berarti undang-undang bisa dirubah begitu kan. Anies Baswedan sudah saya katakan, undang-undangnya tetap di situ begitu kan. Tapi IKN itu dijadikan sebagai alat ya untuk bisa barter ekonomi begitu kan, sebagai alat pusat ekonomi di situ begitu kan. Bukan IKN. Ya seharusnya bagi Anies Baswedan ya bisa saja nanti menjadi pusat wisata di situ begitu kan ya. Jadi artinya membangun kereta cepat ya, membangun infrastruktur seperti itu agak gegabah sih sebenarnya ya. Jadi banyak kepentingan terselubung dalam hal ini begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana IKN, apakah benar-benar efektif, apakah benar-benar mangkrak di situ begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.